Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan mahasiswa, alhamdulillahirrahmanirrahim kita dapat berjumpa dalam suatu mata perkuliahan. Di perkuliahan kita yang pertama kali ini di semester genap tahun akademik 2021-2022 untuk mata kuliah Hukum Pariwisata, teman-teman akan diampu oleh saya, khususnya untuk kelas 2020C dan juga kelas 2020 KR. Oke, rekan-rekan mahasiswa semester 4. Nah, sebelum kita menginjak pada materi perkuliahan, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Evi Dwi Sastri. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Hukum Pariwisata di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja. Nah, pada kesempatan kali ini, khususnya ya di tatap muka yang pertama kali ini, saya tidak akan membahas materi terlebih dahulu, tapi kita akan sama-sama membahas kontrak perkuliahan dan juga RPS, rencana pembelajaran semester. RPS ini gunanya nanti adalah sebagai pegangan mahasiswa, sebagai pedoman bagi mahasiswa agar tahu mata kuliah ini sebenarnya mempelajari apa secara garis besar, secara poin-poinnya saja. Dalam RPS tersebut akan saya jelaskan mulai dari materi yang akan pertama kali kita pelajari sampai materi hingga di akhir nanti menjelang ujian akhir semester. Misalnya nih di tatap muka yang pertama kita membahas tentang pengantar hukum pariwisata. Nah, apa saja pokok-pokoknya, lalu poin-poinnya apa saja yang perlu teman-teman pahami dan juga pelajari. Di dalam kelas hukum pariwisata ini tentunya saya memiliki kriteria penilaian. Nah, untuk kriteria penilaian ini pastinya kita akan menemukan hal tersebut di dalam kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini akan saya sampaikan juga selain RPS. Kontrak perkuliahan ini pastinya ada poin-poin yang nanti harus teman-teman penuhi. Nah, poin-poin apa saja itu? Sebentar lagi saya akan segera jelaskan. Di dalam kontrak perkuliahan itu sebenarnya kita akan temukan apa saja. Nanti kita akan menemukan mulai dari kehadiran berapa persen, lalu etika berapa persen, lalu tugas berapa persen, kuis berapa persen. Kuis ini termasuk juga keaktifan teman-teman mahasiswa di dalam suatu forum. Nah, forum ini tidak hanya berupa suatu kelas ya. Forum kita bisa ciptakan misalnya di dalam suatu pertemuan. Nah, pertemuan ilmiah ini juga pasti akan saya nilai. Pertemuan ilmiah ini seperti apa Ibu? Apakah hanya yang ada di dalam kelas? Pertemuan ilmiah ini banyak ya rekan-rekan mahasiswa. Misalnya nih, di dalam berjalannya mata kuliah Hukum Pariwisata hingga nanti sampai selesai perkuliahan misalnya di tatap muka yang ke-6 ataupun tatap muka yang ke-9 akan saya himbau untuk mengikuti webinar misalnya, atau mengikuti seminar, atau mengikuti kuliah umum, kuliah tamu dan sebagainya, yang mana hal-hal tersebut berkaitan juga dengan masalah hukum pariwisata. Nah, di dalam pertemuan ilmiah ini teman-teman juga harus terlibat aktif ya. Itu akan menjadi poin plus bagi teman-teman mahasiswa di dalam keaktifan ataupun kuis. Nanti saya akan masukkan di dalam penilaian di kriteria keaktifan ataupun di kuis tersebut. Nah, selain itu apa sih Ibu yang menjadi penilaian juga selain keaktifan di dalam forum ilmiah ataupun pertemuan ilmiah itu? Nah, selain itu teman-teman mahasiswa juga harus aktif. Misalnya nanti ada tugas ya. Nanti ada tugas misalnya membuat makalah dalam suatu kelompok, membuat makalah lalu harus dipresentasikan baik itu dalam bentuk video ataupun dipresentasikan nanti pada saat kita tatap muka terbatas. Nanti tatap muka terbatas kan sesuai edaran rektor, nanti kita akan bertemu secara langsung, secara tatap muka, secara live ya setelah lebaran ya. Insya Allah kita akan sama-sama berjumpa nanti di dalam kelas, pertemuan tatap muka secara langsung. Semoga kita sama-sama diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan hingga kita bisa bertemu lagi di kampus Universitas Wiraraja. Teman-teman mahasiswa, selain tugas-tugas kelompok itu yang juga menjadi penilaian di dalam kriteria keaktifan, dan juga di sini ada tugas ya, baik itu tugas mandiri ataupun tugas kelompok. Nah, tugas kelompok salah satunya seperti tadi, yaitu membuat makalah misalnya. Kemudian nanti itu akan dipresentasikan dalam bentuk video ataupun nanti akan dipresentasikan secara live Zoom. Saya akan tentukan ya kriterianya itu ataupun hal-hal yang harus diperhatikan pada saat teman-teman mengerjakan tugas kelompok itu. Teman-teman mahasiswa, untuk selanjutnya selain ada kehadiran, etika, tugas, kuis, dan yang terakhir ada penilaian
kemudian untuk UTS dan juga UAS. Mata kuliah hukum pariwisata yang saya ampu ini, UTS ataupun UAS, sebagaimana surat edaran, kita akan melangsungkan secara tatap muka ataupun luring ya. Berarti kita sudah ada di kampus sama-sama. Nah, untuk hal tersebut bisa saja pelaksanaan UTS ataupun UAS itu akan diganti dengan tugas, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok, baik itu tugas artikel, tugas membuat esai, tugas membuat opini, tugas mempublikasikan suatu karya ilmiah, itu akan menjadi salah satu tugas yang nanti teman-teman akan dikerjakan pada saat menjelang UTS ataupun menjelang UAS nanti. Nah, teman-teman mahasiswa, tuh beberapa poin penting yang ada di dalam kontrak perkuliahan saya. Nah, sebentar lagi saya akan menjelaskan lebih detail di dalam slide yang akan saya tampilkan sebentar lagi. Baiklah, berikut ini merupakan rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah Hukum Pariwisata dengan bobot 2 SKS. RPS ini saya susun guna memperlancar kegiatan belajar mengajar dalam mata kuliah Hukum Pariwisata selama 1 semester ke depan. Dalam RPS ini ada beberapa item. Yang pertama ada identitas mata kuliah, mulai dari nama mata kuliah, dosen, SKS, waktu, semester, tahun akademik, kelas, program studi, dan juga fakultas. Selanjutnya di sini ada juga deskripsi mata kuliah, teman-teman bisa melihat sendiri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib lokal, di mana mata kuliah ini membahas ruang lingkup, fungsi, dan jenis hukum serta kebijakan dalam industri pariwisata, cara memformulasikan kebijakan pariwisata, dampak hukum dan kebijakan di industri pariwisata, peran-peran pemangku kepentingan di dalam hukum dan kebijakan pariwisata. Selain itu juga model-model untuk kebijakan pariwisata, fungsi, dan beberapa model kebijakan pariwisata. Pada baris selanjutnya di sini juga ada tujuan mata kuliah Hukum Pariwisata adalah untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa agar dapat memahami, mengevaluasi, serta menganalisis dalam ruang lingkup kepariwisataan dan lain sebagainya hingga pada skala internasional. Selanjutnya di sini ada juga CPL ya, capaian pembelajaran lulusan. Di page yang kedua di sini ada bahan ataupun referensi yang digunakan dalam mata kuliah Hukum Pariwisata. Di sini ada buku dari Oka Ayuti, Sukadijo, Geldel, Kunchoro Ningrat, dan kalau misalnya teman-teman ada yang memiliki buku yang lain, monggo dipersilahkan untuk dijadikan bahan diskusi dan juga bahan ajar untuk mata kuliah Hukum Pariwisata. Di page yang ketiga ini ada penjelasan tentang tim teaching, dosen pengampu, serta perangkat yang digunakan dan juga metode yang digunakan. Oke, sekarang kita sudah masuk dalam tabel rencana pembelajaran. Nah, ini yang saya maksud, materi-materi apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester. Nah, untuk itu teman-teman mahasiswa nanti akan saya share mungkin linknya, saya akan taruh di Google Drive. Nanti teman-teman bisa mengunduhnya dan bisa mempelajari dan dijadikan bahan referensi dalam mempelajari ataupun mengikuti perkuliahan Hukum Pariwisata. Oke, kita sekarang lanjut pada file kontrak perkuliahan untuk mata kuliah Hukum Pariwisata. Kontrak perkuliahan kita bisa lihat di layar untuk identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, tujuan instruksional, strategi pembelajaran. Ini tidak jauh berbeda karena memang ini harus sama dengan RPS yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, kita langsung ke page yang kedua ya. Halaman kedua yang di sebelah kanan ini memuat tugas-tugas, kriteria dan standar penilaian dan juga bobot penilaian yang saya gunakan dalam menilai per mahasiswa untuk mata kuliah Hukum Pariwisata. Tugas-tugas di sini terdiri dari tugas mandiri dan juga tugas kelompok. Baik tugas mandiri ataupun tugas kelompok sama-sama memiliki bobot penilaian yang sama. Karena apabila saya memberikan tugas mandiri, maka nilainya itu sama dengan tugas kelompok. Pada kriteria dan standar penilaian di sini ada rentang nilai dari A, B, C hingga E. Jadi untuk dapat dikatakan lulus pada mata kuliah Hukum Pariwisata ini, maka syarat minimal adalah
mendapatkan nilai C dengan rentang nilai 50 hingga 64. Adapun bobot penilaian yang saya gunakan dalam menilai masing-masing mahasiswa untuk mata kuliah hukum pariwisata ini, sebagaimana yang telah saya jelaskan panjang lebar di awal pada pengantar tadi, adalah terdiri dari 6 item itu, yaitu etika, kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan juga UAS. Untuk etika, saya memberikan persentase 25%, cukup besar ya, jadi mahasiswa harap ini dijadikan patokan dan juga acuan. Yang kedua, ada kehadiran, saya memberikan bobot 10%, tugas 15%, kuis dan ataupun keaktifan 20%, UTS 15%, UAS juga 15%. Kita next ke page yang ketiga dan juga page keempat. Di sini ada rancangan perkuliahan dan juga materi perkuliahan dari tatap muka pertama hingga tatap muka terakhir. Ini sama dengan RPS yang tadi, dan untuk page terakhir di sini ada tata tertib mahasiswa dan juga dosen. Ini sebenarnya sudah saya panjang lebar juga jelaskan di awal bahwa di sini saya tekankan adanya etika, toleransi, saling memahami, komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Dan ini menjadikan tolak ukur saya dalam penilaian saya khususnya kepada masing-masing mahasiswa. Yang pertama, karena kita sudah dalam semester genap tahun 2021-2022 sebagaimana surat edaran rektor yang menghendaki kita untuk perkuliahan secara blended yang awalnya daring, kemudian nanti setelah lebaran kita akan melaksanakan secara PTM terbatas. Yang pertama, teman-teman harus mematuhi prokes pada waktu mengikuti perkuliahan di dalam kelas. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian yang sopan selama perkuliahan. Selanjutnya, mahasiswa itu tidak diperkenankan memakai sendal pada saat mengikuti perkuliahan. Pada waktu perkuliahan, semua handphone dinonaktifkan dan harus fokus pada kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, untuk keterlambatan pada saat kita masuk ke kelas hanya diizinkan maksimal 15 menit tanpa konfirmasi, maka itu dianggap tidak hadir. Nah, mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari jumlah ataupun total tatap muka. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait RPS dan juga kontrak perkuliahan. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman boleh langsung ditanyakan pada saya secara chat ataupun di grup ya. Sekarang kita sudah ada di semester genap ya, di semester genap tahun akademik 2021-2022. Kita mengalami perubahan ya. Dari dulu yang awalnya kita pertemuan tatap muka secara langsung, kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 kita mau tidak mau harus melaksanakan perkuliahan secara daring selama kurang lebih 2 tahun ini ya. Dan kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim di kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan perkuliahan secara blended ya. Blended artinya kita di awal untuk pertemuan pertama hingga pertemuan setelah lebaran nanti kita akan laksanakan perkuliahan ini termasuk hukum pariwisata ini secara daring terlebih dahulu. Kemudian nanti pada saat setelah lebaran kita akan bertemu secara langsung di kelas ya. Nah, saya akan jelaskan secara garis besarnya dulu ya terkait pertemuan tatap muka terbatas ini di Universitas Wiraraja. Pertemuan tatap muka terbatas ini pastinya dihimbau untuk semua program studi yang ada di S1 maupun yang ada di S2. Tentunya di sini harus mendapatkan izin dari wali ataupun kedua orang tua. Jadi mahasiswa yang diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan tatap muka terbatas adalah mahasiswa yang telah melakukan vaksin hingga dosis yang kedua ataupun vaksin kedua dengan dibuktikan pada aplikasi Peduli Lindungi yang nanti akan di-scan pada saat teman-teman masuk gerbang kampus. Nanti teman-teman wajib melakukan scan barcode, itu sudah disediakan. Teman-teman harus terlebih dahulu menginstal aplikasi Peduli Lindungi ini. Jadi bagi teman-teman yang masih belum melakukan vaksin, segera melakukan vaksin karena mumpung sekarang masih ada waktu untuk melakukan vaksin pertama dan juga vaksin kedua. Karena ini merupakan syarat untuk teman-teman bisa mengikuti perkuliahan tatap muka secara langsung namun terbatas. Nah, teman-teman mahasiswa selain kita harus memenuhi kriteria tersebut yaitu melaksanakan vaksin, kita juga harus mendapatkan
izin dari orang tua ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti teman-teman bisa meminta formnya di prodi masing-masing, form kesediaan untuk mengikuti perkuliahan tatap muka secara langsung namun terbatas. Nah, karena apa Universitas Wiraraja ini membutuhkan persetujuan dari orang tua? Karena apabila mahasiswa tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua, maka hal ini akan mengganggu terhadap efektivitas perkuliahan tatap muka secara langsung ini. Mungkin di sini bisa dijadikan acuan bagi mahasiswa yang mungkin ada ya sebagian orang tua yang masih keberatan anaknya untuk kuliah ataupun mengikuti belajar mengajar di kampus ataupun di sekolah secara langsung. Ada sih sebagian beberapa orang tua yang masih keberatan mengikuti hal tersebut dan lebih memilih untuk anaknya ada di rumah dan mengikuti perkuliahan dan segala kegiatan secara daring. Nah, teman-teman juga harus dipersiapkan itu. Kalau misalnya sekarang kan kita masih daring nih. Dengan video YouTube saya ini menandakan bahwa kita sekarang masih daring. Nah, karena kita masih daring, otomatis kita harus menyiapkan segala sesuatunya, baik itu dari perangkat kita, dari internet kita, lalu dari kesiapan kita. Misalnya nih, kita sudah mengikuti perkuliahan daring, tapi kita nggak punya kuota. Gimana caranya kita bisa efektif mengikuti perkuliahan itu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya, teman-teman harus bisa ya memenuhi hal tersebut, memenuhi kewajiban kita. Karena apa? Kita tuh sebenarnya kan bertanggung jawab dengan status kita sebagai mahasiswa. Status kita sebagai mahasiswa itu apa sih? Kewajiban dan juga haknya ya. Kewajiban kita mengikuti perkuliahan, hak kita mendapatkan perkuliahan. Karena apa? Saya tidak mau nanti teman-teman kedepannya mengalami hal yang nanti membuat teman-teman menyesal, merasa dirugikan dan lain sebagainya. Saya tidak mau menjadi hal yang seperti itu. Nah, kemudian karena apa? Nanti IPK-nya jeblok karena teman-teman tidak mengikuti perkuliahan. Kita perhatikan juga. Tapi saya juga melihat teman-teman mahasiswa yang memang punya itikat baik ya. Kenapa saya kaitkan ini juga dengan salah satu poin di dalam kontrak kuliah saya, yaitu etika ya, etika berkomunikasi dengan dosen, etika berkomunikasi di dalam kelas, lalu etika pada saat mengerjakan tugas, etika bagaimana kita mengikuti perkuliahan dengan baik dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi penilaian saya. Saya tidak mau mahasiswa itu menakuti saya tidak mau mahasiswa itu keberatan menghormati saya. Tapi saya mau di sini ada sama-sama saling toleransi ya. Adanya toleransi di antara sesama, baik antara dosen maupun mahasiswa itu sangat penting ya. Kita saling memahami itu. Saya tidak mau mahasiswa itu semata-mata hanya menghormati, hanya takut. Enggak, itu bukan poin utamanya. Itu hanya poin kesekian ya. Poin utamanya di sini adalah kita sama-sama saling memahami. Saya akan memahami bagi setiap mahasiswa yang mempunyai itikat baik. Nah, poinnya di sini adalah mempunyai itikat baik adalah misalnya teman-teman sakit, teman-teman berhalangan mengikuti perkuliahan saya, tidak apa-apa. Saya akan memahami itu selama alasan itu bisa diterima dan alasan-alasan itu memang bisa membuat teman-teman mahasiswa itu menjadi tidak bersalah. Artinya, kalau misalnya, aduh Bu, saya lupa, saya ikut mata kuliah hukum pariwisata, jadi saya baru konfirmasi Ibu sekarang. Saya mohon Bu untuk keringanannya dan kemurahan hati Ibu agar Ibu itu meng-up kehadiran saya. Saya sih sebenarnya nggak masalah untuk mahasiswa yang memang benar-benar sakit, memang mahasiswa yang benar-benar tidak mampu untuk mengikuti perkuliahan selama 1 semester itu. Tapi selama beberapa daring ini, saya memang menyayangkan ada mahasiswa yang seperti itu. Dengan seenaknya tidak mengikuti perkuliahan saya, dengan alasan yang remehnya, saya lupa tidak masuk grup, jadi saya tidak tahu kalau ada info, dan ataupun saya lupa Bu kalau saya mengambil mata kuliah ini misalnya. Aduh, saya benar-benar menyayangkan mahasiswa itu orang tuanya membayarkan mereka untuk bisa KRS-an, untuk bisa aktif, tapi mereka malah menyia-nyiakan hal itu. Nah, saya tidak mau hal itu terjadi lagi. Ayolah kita di sini, saya juga tidak mau menutup mata bagi teman-teman yang memang punya kesibukan, apalagi di sini ada teman-teman KR ya. Tapi saya di sini pada saat teman-teman KR itu kan perkuliahannya kan di akhir pekan, kan otomatis di sini
Universitas Wiraraja pasti juga akan berpikir kalau misalnya kelas KR itu diberikan di akhir pekan, pasti ini akan memberikan waktu yang lebih longgar bagi mahasiswa yang sudah bekerja ya. Tujuannya itu kenapa kelas KR itu ditempatkan di akhir pekan. Nah, di sini mahasiswa dibutuhkan komunikasi, baik itu antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara dosen dengan dosen, agar tidak terjadi miskomunikasi sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, hal-hal yang tidak diinginkan itu nilainya jeblok, lalu tidak bisa ikut UTS, lalu terblok dan lain sebagainya. Nah, komunikasikan. Nah, teman-teman di sini kan juga sudah punya dosen pembimbing akademik ya. Itu sangat membantu loh dosen pembimbing akademik. Jadi tidak hanya pembimbing akademik itu membimbing teman-teman pada saat KRS-an saja, tapi di sini dosen pembimbing akademik juga punya tanggung jawab terhadap perkembangan akademik teman-teman semua. Nah, seperti itu ya, secara garis besar pengantar yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti saya akan sampaikan di grup ataupun di pertemuan selanjutnya. Nah, akhir kata saya sudahi dulu perkuliahan tatap muka kita yang pertama dalam mata kuliah Hukum Pariwisata. Sampai jumpa di pertemuan kedua, entah itu di video YouTube juga ataupun live Zoom, kita akan tahu nanti ya setelah saya umumkan di grup. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa, semangat belajar, jangan sampai putus. Saya akhiri perkuliahan ini, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.